Hai semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat di sana. Kali ini, saya akan mereview salah satu film yang bikin baper yang berjudul Always Only You. Dalam film yang dirilis pada tahun 2011 ini, mengisahkan tentang seorang petinju yang suram akan masa depannya. Dan pada suatu hari, ia dipertemukan dengan seorang gadis buta yang merubah hidupnya jadi lebih baik. Namun tanpa ia sadari, yang membuat gadis tersebut buta adalah dirinya sendiri. Untuk menebus kesalahannya, ia rela melakukan apa saja agar gadis tersebut bisa melihat kembali. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, yuk kita simak filmnya. Tonton sampai habis ya. Awal film memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantarkan air galon. Pria ini bernama Chol Min. Kemudian dia bergegas pergi ke suatu tempat, karena mulai hari itu dia akan menggantikan seorang kakek untuk menjaga sebuah pintu parkir. Saat Chol Min sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dan langsung memberikannya beberapa makanan. Wanita itu bernama Jung Hwa. Chol Min pun kebingungan dan bertanya, "Kau siapa?" Jung Hwa yang mendengar suara asing itu pun terkejut, karena dia mengira Chol Min adalah si kakek yang selama ini menemaninya menonton TV di pos itu. Saat itu juga Chol Min menyadari kalau wanita itu ternyata buta. Chol Min kemudian menjelaskan bahwa kakek itu sudah berhenti bekerja dan sekarang digantikan olehnya. Jung Hwa yang merasa tidak enak kemudian meminta maaf dan langsung pergi. Karena di luar sedang hujan, Chol Min pun merasa tidak tega kepada Jung Hwa dan menyuruhnya masuk untuk menonton TV bersama sambil menunggu hujan reda. Keesokan harinya memperlihatkan Jung Hwa yang sedang bekerja sebagai operator telepon. Kemudian bosnya menghampirinya dan memijat pundak Jung Hwa untuk memberikannya semangat. Bosnya terlihat menyukai Jung Hwa, namun di sini Jung Hwa tidak menghiraukannya. Di tempat lain, Chol Min sedang mendatangi tempat latihan tinju. Dia berniat meminta maaf kepada pelatihnya dulu, saat dulu Chol Min masih menjadi petinju. Terlihat pelatihnya itu sangat kecewa kepada Chol Min, karena sudah 4 tahun Chol Min menghilang dari dunia tinju dan tidak ada kabar. Pelatihnya itu pun pergi meninggalkannya. Kemudian, asisten pelatihnya memperkenalkan Chol Min pada para petinju di tempat itu. Ternyata Chol Min dulunya adalah seorang juara MMA yang berhasil mengalahkan lawannya saat di final. Tiba-tiba ada seorang petinju yang datang dan memotong pembicaraan mereka. Orang ini bernama Tae-sik. Tae-sik berkata, "Akulah orang yang dia kalahkan saat di final." Terlihat di sini Tae-sik tidak menyukai Chol Min. Di malam harinya, Jung Hwa kembali datang ke pos Chol Min untuk menonton TV bersama. Terlihat Jung Hwa hanya menggunakan pendengarannya untuk menikmati acara TV tersebut. Kemudian Jung Hwa mencium aroma tak sedap di sana dan langsung membuka jendela. Ternyata aroma tak sedap itu berasal dari kaos kakinya Chol Min. Chol Min yang menyadarinya langsung merasa malu dan tidak enak. Malam berikutnya Chol Min membersihkan posnya dan dia juga tidak lupa untuk mencuci kakinya sebelum Jung Hwa datang. Tak lama kemudian, perlahan terdengar suara langkah kaki dan ketukan tongkat dari Jung Hwa. Suara itu membuat Chol Min tersenyum senang, dan mereka pun menonton sebuah drama bersama. Saat selesai menonton, Jung Hwa memutuskan untuk pulang. Namun di saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang keluar dari tempat parkir dan hampir menabraknya. Saat tangan Jung Hwa hampir menyentuh pecahan kaca, Chol Min langsung menahannya dan membantu Jung Hwa berdiri. Melihat kaki Jung Hwa yang terkilir, Chol Min pun langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah diobati, Chol Min menemani Jung Hwa untuk pulang. Jung Hwa yang jalannya terpincang-pincang tidak sanggup lagi untuk berjalan. Chol Min kemudian menawarkan diri untuk menggendongnya. Namun Jung Hwa mengatakan, "Kau akan menyesalinya." Tapi Chol Min tidak menghiraukan perkataannya itu dan langsung menggendongnya. Saat hampir sampai, Chol Min dibuat terkejut karena mereka harus melewati anak tangga yang sangat banyak. "Kan sudah kubilang kau akan menyesalinya," ujar Jung Hwa sambil tertawa. Akhirnya mereka pun sampai di apartemen Jung Hwa. Karena hari itu Chol Min sudah menolongnya, Jung Hwa mengajak Chol Min untuk menonton sebuah konser musik bersama, dan Chol Min pun menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya,
Junghwa pergi ke sebuah salon dan bersiap untuk pergi dengan Cholmin. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk menonton sebuah konser musik. Saat menikmati acara itu, terlihat Cholmin yang mulai jatuh cinta kepada Junghwa. Beberapa hari kemudian, Cholmin kembali menemui pelatihnya di sebuah kedai. Di sini pelatihnya bertanya kepada Cholmin, "Kemana saja kau selama ini?" Cholmin dengan berat hati menjawab, "Aku di penjara selama 4 tahun." Kemudian scene flashback ke masa lalu Cholmin. Saat Cholmin berhenti bertinju, dia bekerja sebagai penagih hutang untuk para rentenir. Dia juga tak segan-segan untuk melakukan kekerasan dalam menjalaninya. Hingga suatu ketika dia dipergoki oleh polisi. Dan hal itulah yang membuatnya dipenjara. Scenes berpindah kepada Junghwa. Saat Junghwa baru pulang ke apartemennya, dia merasa ada seseorang di depan pintu. Orang itu ternyata adalah bosnya. Dia terlihat kesal kepada Junghwa karena Junghwa selama ini selalu menolaknya saat diajak makan malam bersama. Dia pun memaksa masuk ke apartemen Junghwa. Dia mencoba untuk melecehkan Junghwa dengan memeluknya, namun tentu saja Junghwa menepisnya. Sontak saja hal itu membuat bosnya marah dan ingin memperkosa Junghwa. Saat Junghwa akan diperkosa, secara kebetulan Cholmin datang. Tentu saja Cholmin langsung menghajar orang itu. Dan tak segan-segan mematahkan jarinya. Hal tersebut membuat Junghwa sedih dan kecewa kepada Cholmin. Karena Junghwa takut akan kehilangan pekerjaannya. 아저씨가 책임질 거예요. Sejak hari itu Cholmin berniat untuk menjaga Junghwa dengan diam-diam mengikuti kemanapun Junghwa pergi. Malam harinya, Junghwa menghampiri Cholmin dan dia memberitahunya bahwa dia sudah berhenti bekerja. "Maukah kau membawaku pergi ke suatu tempat?" ujar Junghwa. Cholmin pun menjawab, "Iya, aku akan membawamu pergi ke suatu tempat." Kemudian Junghwa pun tersenyum. Esok harinya Cholmin datang menjemput Junghwa untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Sebelum mereka pergi, Cholmin memberikan seekor anak anjing kepada Junghwa, yang dimana saat anjing itu besar, anjing itu akan menjadi anjing penjaga untuk Junghwa. Anak anjing itu mereka beri nama Dingga. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah danau. Di sana Cholmin bercerita, "Aku dibesarkan di panti asuhan dekat danau ini. Tapi panti asuhan itu sudah tenggelam karena banjir. Danau inilah satu-satunya tempatku untuk kembali." Tiba-tiba Junghwa menyuruh Cholmin untuk mencarikannya sebuah batu. Cholmin pun memberikan sebuah batu untuk Junghwa, dan Junghwa juga memberikan sebuah batu untuk Cholmin. Junghwa berkata, "Aku akan menganggap batu ini dirimu, yang akan selalu kubawa bersamaku. Jadi, anggaplah batu itu diriku, dan bawalah selalu bersamamu." Cholmin memutuskan untuk kembali menjadi petinju, agar dia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi Junghwa dan dirinya. Cholmin pun mulai aktif lagi bertinju, yang dimana hari-harinya kini dia habiskan untuk berlatih dan bertanding. Setiap harinya, Junghwa juga selalu memijat tubuh Cholmin yang kelelahan. Kemudian, Junghwa mengajak Cholmin pergi ke tempat abu jenazah orang tuanya. Dia ingin memperkenalkan Cholmin kepada kedua orang tuanya. Di sini Junghwa menceritakan tentang penyebab kematian orang tuanya dan mengapa dia bisa buta. Scenes flashback ke masa lalu Junghwa memperlihatkan Junghwa yang sedang menyetir bersama kedua orang tuanya. Saat itu pandangannya teralihkan kepada seseorang yang jatuh dari atas gedung. Karena tidak fokus, Junghwa tidak melihat ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arahnya, yang mengakibatkan mobil mereka bertabrakan. Kecelakaan itu seketika membuat kedua orang tuanya meninggal, dan mengakibatkan Junghwa mengalami kebutaan. Cholmin yang mendengar cerita itu pun terkejut. Ternyata, seseorang yang jatuh dari atas gedung itu adalah orang yang sedang ditagih hutangnya oleh Cholmin di masa lalu. Cholmin merasa sangat bersalah, karena menganggap dirinya lah yang menyebabkan Junghwa menjadi buta. Suatu hari, Cholmin mendapati apartemen Junghwa yang berantakan. Ternyata Junghwa tersenggol meja yang membuat tangannya terluka dan harus diobati ke rumah sakit. Cholmin kemudian dipanggil oleh seorang dokter. Dokter itu memberitahu bahwa penglihatan Junghwa sebenarnya dapat disembuhkan dengan cara melakukan operasi kornea mata.
Namun operasi tersebut harus menunggu adanya pendonor dan biayanya juga sangatlah mahal. Malam harinya Cholmin mengunjungi sebuah klub. Di sana ia berniat untuk meminjam uang kepada Tae-sik. Tae-sik kemudian merendahkan Cholmin. Karena Cholmin adalah orang yang mengalahkannya dulu di pertandingan final MMA. Dan sekarang Cholmin datang kepadanya untuk meminjam uang. Tentu saja Tae-sik tidak memberikannya. Tae-sik pun menyarankan Cholmin untuk pergi ke Thailand dan mengikuti sebuah pertandingan ilegal di sana. Yang dimana, jika seseorang dapat memenangkan pertandingan itu, maka dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Scenes beralih, Cholmin sedang membujuk Junghwa agar dia mau dioperasi. Namun Junghwa tidak ingin melakukannya. Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu, ungkap Junghwa. Cholmin berbohong dan mengatakan bahwa dia punya tabungan. Singkat cerita, Cholmin kemudian menemui seorang bos mafia. Dan bos mafia itu memperingatkan bahwa hal yang akan dilakukan Cholmin sangatlah berbahaya. Karena Cholmin bisa saja mati dalam pertandingan itu. Bos mafia itu juga menjelaskan, untuk melakukan pertandingan itu, Cholmin harus mengganti identitasnya dengan identitas yang baru. Karena jika tidak, kerabat atau orang terdekatnya bisa saja berada dalam bahaya. Kemudian bos mafia itu pun menyerahkan uang muka dan sebuah HP kepada Cholmin. Besokan harinya Cholmin mengantarkan Junghwa ke ruang operasi. Saat akan masuk ke ruang operasi, Junghwa berkata, "Kau tidak akan pergi kan? Kau akan menungguku di sini kan? Aku ingin orang pertama yang kulihat adalah dirimu." 어디 안 갈 거지? 밖에 있을 거지? Cholmin yang sedang berbohong pun menjawab, "Memang aku mau pergi kemana? Aku tak punya tempat lain untuk dituju." 들어가. 갈 데도 없어. Dengan ceria Junghwa pun memasuki ruang operasi. Melihat itu Cholmin berkaca-kaca, karena yang sebenarnya dia akan mempertaruhkan nyawanya agar Junghwa dapat melihat lagi. Scenes berganti. Cholmin yang sedang bersiap untuk pergi ke Thailand berkata kepada Dingga anjingnya, "Dingga, kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Kau harus melindunginya." 알지? 잘 지켜. Singkat cerita, Cholmin pun sudah sampai di Thailand. Di sini dia menggunakan identitas baru dan mengganti namanya menjadi Kim Hak Sun. Cholmin pun tiba di tempat pertandingan ilegal itu. Ternyata, tempat itu adalah tempat perjudian, yang dimana orang-orang di sana akan mempertaruhkan uang mereka. Dan tibalah giliran Cholmin untuk bertarung. Terlihat, Cholmin yang sangat kewalahan menghadapi lawannya tersebut. Namun, dengan susah payah Cholmin akhirnya dapat memenangkan pertandingan itu. Saat Cholmin akan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Dan terlihat orang-orang yang turun dari mobil itu langsung menusuk punggung Cholmin dengan pisau. Ternyata, semua itu adalah ulah Tae-sik. Merasa Cholmin sudah mati, mereka pun langsung pergi. Di sisi lain, Junghwa yang selesai menjalani operasi, kini
Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa.